Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa Mutiara Ramadan, Kementerian Agama Kota Kediri yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Maka sangat layak bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan ini. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, seperti bulan-bulan suci Ramadan sebelumnya, tentu kita semua menjalankan ibadah puasa. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, tentu semua itu bukan hanya tentang menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu dan lain sebagainya, tetapi juga etika dan adab dalam berpuasa. Supaya apa? Supaya ibadah puasa kita pahalanya bisa menjadi lebih maksimal, pahalanya bisa menjadi lebih meningkat daripada ketika kita hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, dan menahan nafsu saja. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah menjelaskan tentang adab-adab berpuasa, yang antara lain yang pertama adalah wa'alaika bita'ajilil futur inda tayakun al-ghurub. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka puasa ketika matahari telah terbenam. Jadi begitu matahari terbenam, saat itulah masuk waktu maghrib, maka menyegerakan berbuka puasa di awal waktu maghrib merupakan akhlak yang baik dan hukumnya sunnah. Entah itu dengan minum minuman yang manis atau makan sekedar hanya satu biji kurma, itu sudah cukup untuk menjalankan ibadah sunnah, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, wa ta'khirus sahur malam takhsya'al wuqu' fisyak. Yang kedua yaitu mengundurkan waktu sahur selama kita tidak khawatir atau kita tidak ragu apakah fajar telah terbit atau belum. Mengakhirkan sahur hingga mepet waktunya dengan saat imsak yang sebenarnya, yakni saat subuh tiba, hukumnya sunnah, sekaligus merupakan akhlak yang baik. Namun perlu dicatat, perlu diingat bahwa kita harus tetap waspada. Jangan sampai ketika kita mengundurkan waktu sahur kemudian sudah melewati batas subuh. Nah, ini yang harus dijadikan catatan. Sebaliknya, melaksanakan waktu sahur terlalu dini atau pada waktu yang belum waktunya disunahkan, sebaliknya harus dihindari, karena ini di luar kebiasaan para sahabat, di luar kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap kita harus berusaha untuk menjalankan sunnah, yaitu dengan mengakhirkan waktu sahur, tetapi dengan catatan jangan sampai kita sahurnya kebablasan sampai waktu subuh. Yang ketiga adalah wabit taftiris shaimin walau ala tamarat au syarbah minal ma'. Yang ketiga, kita disunahkan untuk membiasakan diri menyediakan makanan bagi orang lain untuk berbuka puasa. Kebiasaan ini sangat baik, walaupun hanya beberapa butir kurma atau seteguk air saja. Yang lebih penting dari makanan atau minuman tersebut, betapapun sederhananya, adalah keduanya bisa membantu untuk mengakhiri puasa pada hari itu. Hikmah dari menyediakan makanan atau minuman untuk berbuka puasa bagi orang lain adalah Allah akan memberikan pahala yang setara dengan orang yang berpuasa tersebut. Artinya, ketika kita pada hari itu berpuasa dan kemudian kita membiasakan diri menyediakan makanan atau minuman bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya setara dengan orang yang berpuasa itu. Berarti kita mendapatkan pahala menjalankan ibadah puasa, juga mendapatkan pahala dari memberikan makanan dan minuman kepada orang lain yang sedang berpuasa. Etika dan adab yang keempat, yaitu wala tafturus shaiman illa ala ta'amin halal. Yang keempat adalah makanan atau minuman yang kita konsumsi untuk berbuka puasa sebaiknya dipastikan makanan atau minuman yang halal. Jika tidak, maka haram hukumnya melakukan hal seperti itu.
dan kita mendapatkan dosa yang besar, dosa yang tidak bisa diremehkan karena berlipat ganda. Barang halal yang dimaksud di sini adalah makanan-makanan yang secara syar'i memang sudah halal, baik itu dilihat cara mendapatkannya maupun dari substansi makanan itu sendiri. Makanannya harus halal, cara mendapatkannya juga harus halal. Yang kelima, etika dan adab dalam berpuasa adalah wa'alaika bitaklil minal akl. Yang kelima yaitu mencukupkan diri hanya dengan memakan makanan yang sedikit. Sebab salah satu tujuan dari berpuasa adalah tidak menuruti hawa nafsu. Orang berpuasa itu pasti lapar, maka keadaan lapar itu bisa memunculkan hawa nafsu yang kuat untuk memakan sebanyak-banyaknya. Semua yang ada di meja kita makan semuanya. Oleh karena itu perlu disadari bahwa jika makan sedikit atau secukupnya dirasa sudah cukup mengenyangkan perut, maka sesungguhnya hal itulah yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan berpuasa. Dan yang terakhir adalah bahwa sebisa mungkin selama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, kita diharuskan untuk meningkatkan ibadah kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi kita juga harus beretika, beradab. Kita juga harus mengisi kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita juga harus mampu untuk mentargetkan diri bahwa kualitas ibadah kita harus lebih baik. Secara kuantitas juga seperti itu. Kalau misalkan biasanya kita hanya sekedar sholat fardu tanpa diiringi dengan sholat sunnah, maka mumpung di bulan Ramadan ini kita tambah dengan sholat sunnah. Kalau biasanya di dalam bulan-bulan di luar Ramadan, maka kita jarang sekali untuk qiyamul lail. Mumpung di bulan Ramadan, kita tingkatkan kuantitas ibadah kita dengan qiyamul lail. Sebelum menjalankan ibadah sahur, kita tahajud, kita tutup dengan sholat witir, kemudian kita lanjutkan dengan ibadah sahur. Meningkatkan kualitas ibadah dan kuantitas ibadah ini sangat penting, sebab kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan diskon pahala dari Allah SWT kepada kita, hamba-hambanya yang benar-benar menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Maka kalau diskon ini tidak kita manfaatkan, rasanya sangat rugi. Maka untuk itu kita semua, saya, pemirsa Mutiara Ramadan, Kementerian Agama Kota Kediri, ayo mari bersama-sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.